Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum pertemuan pada pertemuan yang kelima, yaitu tentang teologi Mu'tazilah dan Syiah, asal usul para tokoh doktrin, asal usul al-khamsah dan perkembangannya sampai kini. Semoga pada resumnya pertama kita akan membahas tentang teologi Mu'tazilah, asal usul dan pertumbuhan. Mu'tazilah berasal dari kata Arab i'tazalah, yang berarti meninggalkan atau memisahkan diri. Mereka muncul pada abad ke-8 Masehi di kota Basra, Irak, sebagai reaksi terhadap konflik dalam masalah keadilan ilahi dan takdir. Mereka menolak pandangan deterministik Jabariyah dan mengusulkan pandangan teologis yang lebih rasional. Para tokoh-tokohnya yang menganut teologi Mu'tazilah. Yang pertama, tokoh utama dalam teologi Mu'tazilah termasuk Wasil bin Atha, pendiri sekolah Mu'tazilah di Basra, dan Abu al-Huzaifah al-Hasan al-Asy'ari, yang awalnya merupakan seorang Mu'tazilah tetapi kemudian beralih menjadi pendukung teologi Asy'ariyah. Doktrin al-usul al-khamsah, doktrinnya tentang teologi Mu'tazilah itu ada 5. Yang pertama, tauhid, pemahaman tentang keesaan Allah. Yang kedua ialah keadilan ilahi. Yang ketiga ialah amr bin al-ma'ruf, yaitu amr bin ma'ruf wan nahy 'anil munkar, perintah untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, manzilah baina al-manzilatin, yaitu pemosisian antara posisi. Yang kelima ialah al-mu'awadiyah, yaitu kebebasan. Perkembangannya hingga kini, teologi Mu'tazilah, meskipun secara historis Mu'tazilah mengalami kemunduran politik dan pengaruh, namun pandangannya mereka tentang rasionalitas dan teologi Islam tetap mempengaruhi berbagai aliran pemikiran Islam, terutama dalam konteks filsafat dan pendekatan rasional terhadap agama. Yang kedua, tentang teologi Syiah. Asal usul pertumbuhannya Syiah adalah aliran dalam Islam yang berasal dari konflik sejarah seputar kepemimpinan setelah kematian Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan Islam seharusnya dilanjutkan oleh para imam yang dipilih secara ilahi dari keturunan Nabi, dimulai dengan Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri dan sepupunya Nabi. Para tokohnya, tokoh utama dalam teologi Syiah termasuk Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Imam Hasan. Yang ketiga, Imam Husain, dan para imam lainnya yang dianggap sebagai pewaris spiritual dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad SAW. Doktrin al-usul al-khamsah ada 5 juga. Yang pertama yaitu tauhid. Yang kedua yaitu meyakini dalam keadilan mutlak Allah. Yang ketiga yaitu nubuwah, yaitu kenabian. Yang keempat, imamah, yaitu kepemimpinan spiritual atau otoritas para imam. Yang kelima, ma'ad atau kebangkitan dari hari kiamat. Perkembangannya hingga kini, Syiah memiliki berbagai mazhab dan aliran yang berkembang dari zaman klasik hingga masa kini, termasuk Syiah 12 imam, yaitu Asy'ariyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan terutama di negara-negara seperti Iran, Irak, Lebanon, serta memainkan peran-peran penting dalam perkembangan budaya, politik, dan sosial di dunia Islam. Kesimpulannya, Mu'tazilah dan Syiah masing-masing menawarkan perspektif yang unik terhadap teologi dan praktik Islam, dengan pandangan yang berbeda dalam hal takdir, kepemimpinan, dan otoritas spiritual. Meskipun perbedaan mereka, kedua aliran ini terus mempengaruhi pemikiran dan praktik umat Islam hingga saat ini melalui berbagai interpretasi dan perdebatan teologis yang terus berlanjut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.